SMP An-Nur Bululawang Malang merupakan sekolah berbasis pondok pesantren yang bertempat di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadha Bululawang Malang. SMP ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1992 oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Dengan luas bangunan kurang lebih 9.000 meter persegi dan luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi, SMP ini memiliki banyak sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. SMP yang beralamatkan di Jalan Raya Bululawang RT 10 RW 6 ini memiliki lebih dari 3.000 siswa yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurholis, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 2 dengan subtema Sholat Gerhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Kholis, guru PAI di kelas 8 KI 3. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu, yang hari ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Kelas. Silakan, monggo Wakil Ketua Kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na ma'alamtana wa qulubana kutuwal arifin an-nabla. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Anak-anakku semuanya, saya absen dulu nggih. Ahmad Raffi Saputra, Aditya Akbar, Zainu Izin Najwa, Dafa Akbaris Salam. Pulang? Izin dari pondok pesantren. Kenapa pulangnya? Acara? Oh, acara nikahan. Oke. Ya, mudah-mudahan acaranya lancar nggih. Naufalil Firdausi. Dah, anak-anakku semuanya, coba sebelum pembelajaran materi gerhana, sholat gerhana kita mulai, kita ingat-ingat dulu pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang sholat istisqa. Kira-kira masih ingat enggak kira-kira? Coba, sholat istisqa kemarin apa? Salam minta hujan. Sholat untuk meminta hujan. Apa hukum melaksanakan sholat istisqa? Sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Tata caranya seperti apa, masih ingat kemarin? Berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh nggak sholat istisqa dilakukan di masjid? Boleh. Di lapangan? Boleh. Dalam segi pakaian, kira-kira pakaian seperti apa yang dipakai ketika melaksanakan sholat istisqa? Pakaian ya? Sederhana. Alhamdulillah kalian masih ingat materi kita. Jadi tetap semangat. Yang paling penting adalah diamalkan itu ya.
Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sholat gerhana. Siap anak-anak? Siap. Oke, sebelum saya lanjutkan, coba saya minta tolong yang tidur itu bangunkan dulu belakang. Lah, semangat ya. Ngantuk? Lebih semangat nggih? Ya. Dah anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran kita tentang sholat gerhana. Tapi sebelumnya saya kasih tahu kepada kalian apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu memahami apa itu sholat gerhana. Kalian mengerti hukum sholat gerhana. Dan yang paling penting adalah kalian mengerti tata cara sholat gerhana. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi harapannya nanti selesai materi, kalian sudah paham betul tentang sholat gerhana. Bisa dipahami anak-anakku ya? Oke, hari ini kita mulai yaitu subtema sholat gerhana. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat gerhana matahari atau bulan? Nah. Ingat nggak 3 bulan yang lalu Indonesia ini terjadi gerhana matahari? Masih ingat? Masih ingat ya? Jadi 3 bulan yang lalu, kalau sampean memperhatikan betul, di negara kita terjadi gerhana matahari. Seingat saya itu hari Kamis. Jadi saya menyaksikan secara langsung luar biasa itu. Jadi gerhana matahari itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin tahu, apakah kalian pernah melakukan sholat gerhana? Belum. Yes, nanti setelah materi ini harapannya nanti kalian mengerti tata cara sholat gerhana, kita amalkan. Bisa dipahami kira-kira nggih? Oke. Untuk selanjutnya saya akan sajikan kepada kalian berita terjadinya gerhana matahari di Indonesia. Saman bisa saksikan di video berikutnya ini gitu. Namun, mengingat fenomena alam ini cukup singkat terjadi, lantas bagaimana buat mereka yang belum sempat menyaksikan fenomena tersebut pada hari ini? Kalian tak perlu khawatir, sebab masih akan ada 2 fenomena gerhana lain yang diprediksi terjadi di Indonesia pada tahun ini. Sahabat Kompas.com, 20 April 2023 menjadi hari yang sangat istimewa. Sebab Fenomena gerhana lain yang diprediksi terjadi di Indonesia pada tahun ini. Apa saja itu? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas 3 fenomena gerhana yang diprediksi terjadi di Indonesia tahun 2023. di satu waktu, di mana ketiganya ini termasuk dalam rangkaian gerhana matahari hibrida. Nah, anak-anakku semuanya, dari video yang disajikan kita bisa melihat ternyata Allah itu maha kuasa. Di luar kemampuan manusia. Di gerhana itu adalah suatu proses yang bisa dirasionalkan melalui ilmu pengetahuan sains. Dan itu kita hubungkan dengan ilmu agama, bahwasanya Allah itu maha kuasa. Atas kekuasaan Allah tersebut, maka agama Islam memberikan syariat namanya sholat gerhana. Lah, sholat gerhana dalam fikih itu diistilahkan dengan sholat kusufain. Kusufain artinya apa? Sholat 2 gerhana.
Nah, kusufain kan bentuk mufrad apa tasniah? Mufradnya apa? Kusuf. Tasniahnya? Kusufain. Jadi dua sholat gerhana yaitu matahari bulan dan matahari gerhana bulan dan gerhana matahari. Yes. Hukum melaksanakan sholat gerhana ini sama seperti sholat istisqa. Apa? Sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Lah, kapan pelaksanaannya? Sholat gerhana itu pelaksananya adalah ketika terjadinya gerhana, mulai terjadi gerhana sampai gerhana itu selesai. Itulah waktu pelaksanaan sholat gerhana. Tata caranya seperti apa? Nah, untuk tata caranya silahkan kalian cari tahu bagaimana tata cara pelaksanaannya. Hari ini akan ada tugas kelompok untuk kalian. Bisa dipahami kira-kira nak nggih? Lah, tugas kelompok hari ini adalah, perhatikan, yang pertama itu adalah carilah materi tata cara sholat gerhana. Kalian bisa mencari materi, saya bebaskan. Bisa dari video pembelajaran yang sudah saya buat, yang kemarin sudah saya sampaikan, atau dari buku paket, silahkan, atau yang lain, Anda browsing boleh, asalkan harus menampilkan sumbernya dari mana. Bisa dipahami kira-kira ya? Kemudian setelah itu buatlah PPT, PowerPoint, atau Canva dari materi tersebut. Bisa dimengerti kira-kira anak-anakku semuanya? Yang terakhir, presentasikan tugas kalian. Di depan. Jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya di depan. Bisa dipahami kira-kira anakku nggih? Oke, hari ini silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Monggo ditata mejanya yang bagus. Sebelum tugas kelompok dimulai, saya ingin manggil ketua kelompok dulu. Coba ketua kelompok maju ke depan dulu. Ketua kelompok. Nah, sini coba. Sini depan sini, Nak. Nah, perhatikan semuanya. Pastikan dalam mengerjakan tugas kelompok semuanya ikut berperan. Jangan hanya fokus sama satu anak. Jadi kalian harus pandai-pandai membagi tugas. Ya. Jadi ada yang siapa yang bagian membuat kanvanya, PowerPoint-nya siapa, yang mencari bahannya siapa. Jadi pastikan nggak ada teman kalian yang cuma berpangku tangan. Siap kira-kira? Oke, terima kasih. Monggo, semangat.
Gimana tugasnya Pak kelompok? Sudah bagi tugas anak buahnya? Ya, pastikan jangan sampai ada yang tidak bekerja, yang hanya berpangku tangan. Paham ya? Oke, ya. Monggo lanjutkan, semangat. Oke, anak-anakku semuanya, saya kira sudah cukup diskusinya. Berikutnya adalah kalian akan presentasi. Oke, kira-kira yang mau presentasi dulu, monggo kelompok mana? Oke, monggo kelompoknya Valdan, monggo silakan dipersiapkan ke depan. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini presentasi akan disampaikan oleh kelompoknya Valdan. Saya minta tolong diperhatikan betul ya. Jadi presentasi yang baik adalah ketika terjadi timbal balik antara presentator dan audiens. Bisa dipahami kira-kira nggih? Maka harapannya nanti yang presentasi itu suaranya harus bagus. Kemudian audiens perhatikan betul. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan. Bisa dipahami kira-kira enak nggih? Oke, monggo silakan saya pasrahkan untuk kelompok Valdan. Monggo silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tata cara sholat gerhana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Dari paling kanan saya yaitu ada Alfa, Alum, dan saya Aldi, dan samping saya ada Valdan yang menerangkan materi pada hari ini. Lalu sampingnya lagi ada Fabian, dan sampingnya lagi ada Sahil. Ayo silakan untuk Valdan. Terima kasih. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang tata cara sholat gerhana. Di sini tidak tata cara sholat gerhana bukan hanya gerhana satu saja, gerhana matahari atau bulan. Jadi berlaku untuk semuanya, baik gerhana bulan dan matahari. Ya. Tata cara sholat gerhana. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Ya, seperti biasa kita melaksanakannya. Dan yang ketiga, yakni membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Jadi setelah kita melakukan niat takbiratul ihram, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca ayat suci Al-Quran. Yang keempat yaitu rukuk dengan dipanjangkan. Nah, yang dimaksud dengan dipanjangkan di sini adalah itu durasinya atau bacaan subhanallahnya itu, tasbihnya itu lebih dibanyakkan. Nah, lanjut yang kelima adalah i'tidal. Yang keenam membaca surat Al-Fatihah untuk yang kedua kalinya dan ayat Al-Quran. Jadi setelah i'tidal kita langsung membaca surat Al-Fatihah untuk yang kedua kalinya dan ayat Al-Quran. Jadi mengulang lagi. Terus yang ketujuh yakni rukuk kembali dengan lebih dipendekkan dari rukuk yang pertama. Nah, rukuk kembali jika semisal yang pertama itu panjang, jadi durasinya itu lebih pendek dari sebelumnya. Paham? Nah, selanjutnya yang kedelapan adalah sujud 2 kali. Yang dimaksud sujud 2 kali ini setelah kita melaksanakan rukuk itu sujud. Setelah sujud itu lanjut ke yang 9, bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua. Jadi setelah bangkit dari sujud terus lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Nah, jadi setelah kalian sujud terus kembali ke rakaat yang kedua. Caranya itu sama dengan rakaat yang pertama. Paham? Ya.
Terus setelah melakukannya, yang ke-10 adalah salam. Yang ke-11, imam menyampaikan khutbah. Paham? Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Di sholat gerhana itu membaca ayat Al-Quran itu surat apa? Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Adit, yaitu ayat Al-Quran yang dibaca itu apa? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi ayat Al-Quran yang dibaca di sini adalah surat-surat yang panjang, seperti surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Bagaimana, mungkin sudah puas Mas Adit? Jadi suratnya itu bisa panjang. Ya, jawabannya ya bisa panjang, seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah kan juga panjang, 3 juz. Nah, dan yang lainnya yang panjang-panjang itu. Mungkin ada yang lainnya. Untuk niatnya itu contohnya bagaimana? Jadi ada pertanyaan lagi dari Mas Azza. Contoh niatnya itu gimana? Nah, yang pertama, niat gerhana. Kan tadi kan sudah dijelaskan kalau ini gerhananya itu tidak berlaku hanya kepada satu saja, berlaku kepada dua-duanya, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk yang gerhana matahari sendiri itu adalah dapat dinamai dengan sholat kusuf. Sholat kusuf. Niatnya seperti ini. Usolli sunnata likusufis syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata likusufis syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua yakni gerhana bulan. Kalau gerhana bulan seperti ini. Usolli sunnata likhusufil qamari rok'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata likhusufil qamari rok'ataini lillahi ta'ala. Cara membedakannya antara gerhana bulan dan gerhana matahari, kita dapat melihatnya dari likusufis syamsi dan likhusufil qamari. Jadi kalau memakai kaf itu berarti berlaku untuk gerhana matahari. Kalau memakai khof itu berarti berlaku untuk sholat khusuf atau gerhana bulan. Puas dengan jawabannya? Ya. Ada lagi yang lainnya? Jadi sholat gerhana matahari itu dilakukan oleh berapa orang? Ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari Mas Rafli ya. Ini kalau gerhana matahari itu yang melaksanakannya itu berapa orang gitu. Ya. Jadi kalau gerhana matahari itu yang melaksanakannya itu bebas, bisa munfaridan atau jamaah. Yang dimaksud munfaridan di sini adalah sendirian. Kamu sendirian. Kalau jamaah berarti bersama-sama. Jadi tidak ada batasannya. Ini tidak berlaku hanya di gerhana matahari saja, tetapi juga berlaku di gerhana bulan dan matahari. Jadi berlaku di semuanya. Sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau salah sikap mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Faldan, luar biasa, yang memberikan penjelasan sangat detail sekali. Dan terima kasih saya ucapkan untuk kelompok yang lain yang antusias mau bertanya ketika belum memahami. Oke, alhamdulillah tugas kelompok hari ini sudah selesai. Monggo kalian bisa kembali ke tempat kalian masing-masing, ditata mejanya, bangkunya yang rapi seperti sedia kala. Oke, terima kasih. Monggo, yuk silakan. Alhamdulillah anak-anakku, materi sholat gerhana sudah selesai. Saya bangga kepada kalian yang luar biasa, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, coba kita evaluasi dulu, kita refleksi dulu materi kita kali ini. Ya, ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab. Coba yang pertama, sholat gerhana matahari, istilah lainnya apa? Sholat kusuf. Apa? Kusuf. Pakai kaf apa kho? Kaf. So, istilah lain sholat gerhana bulan? Kusuf. Pakai kaf apa kho? Kho. Kho. Oke. Bagaimana hukum melaksanakan sholat gerhana?
Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sholat gerhana itu berapa rakaat? 2. Berapa ruku? Ayo. Dalam 2 rakaat berapa ruku? 4. Berapa? 4. 4. Rakaat pertama berapa ruku? 2. Rakaat kedua? 2. 2 ruku. Setelah sholat gerhana kemudian dilakukan apa? Khutbah. Terima kasih, saya anggap kalian sudah paham betul materi tentang sholat gerhana. Oh ya, untuk tugas kelompok tadi itu seperti biasa, seperti tugas sebelumnya, silahkan masing-masing ketua kelompok mengirimkan by email. Masih ingat email saya? Faldan nggak ingat? Nah ingat karena Faldan kemarin tidak masuk ya. Oke, jadi kirim tugas, maaf Tat. Di masing-masing kelompok silahkan spidolnya habis semuanya ini. Dikirim tugas ke email saya ya. Ada yang ingat? N12@gmail.com. Ya. Kalau butuh revisi silakan Anda revisi. Mungkin kurang baik kanvanya atau PPT-nya monggo karena itu termasuk kategori penilaian saya. Dan tidak kalah pentingnya adalah isinya. Itu yang poin pentingnya juga. Bisa dipahami kira-kira nggih? Nah, saya tunggu. Setelah ini silakan Anda kirim ke email saya. Untuk tugas pondok pesantren atau PR silahkan kalian kerjakan untuk PR-nya. Kalian kerjakan halaman 66. Di situ ada beberapa soal terkait sholat gerhana. Minggu depan wajib dikumpulkan. Siap anak-anakku semuanya? Siap. Tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah. Materi kita sudah selesai. Berikutnya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo silakan maju ke depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka jami'a ma amtana farduhu ilaina inda Oke, terima kasih bisa kembali ke tempat. Oke, anak-anakku semuanya, alhamdulillah, terima kasih. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.